Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali lagi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita. Dan kita sampai pada ayat yang ke-35 dari surat An-Nisa. Baik, kita terjemahkan di ayat yang ke-36 ya. 35 sudah ya. Tinggal tafsirnya. Bismillah di ayat 35 dulu. Wa in khiftum, dan in jika, khiftum dari kata khauf, takut atau khawatir, syiqaq, perpecahan atau perselisihan, persengketaan, bainahuma, di antara keduanya siapa? Suami dan istri. Fab'athu, fa maka, ib'ats kirimlah atau utuslah, hakaman seorang hakim atau penengah hakim, min ahlihi, dari keluarganya, hi kembali kepada suami, wa hakaman hakim, min ahliha, dari keluarganya, ha kembali ke istri. Jadi masing-masing ada penengah hakimnya, baik dari suami maupun dari istri. In jika, yurida keduanya ingin, ada alif ya, keduanya ingin, islahan, islah, berdamai, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah berikan taufik di antara mereka berdua. Jika memang ingin islah, insya Allah Allah akan beri taufik, Allah mudahkan jalan untuk islah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, aliman, maha mengetahui, khabiran, maha teliti. Baik, satu lagi, wa'budullaha, wa dan u'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku, dan jangan menyekutukan, bihi-nya. Tusyriku pasti pakai bi. Jadi bi ini satu paket, tidak perlu diterjemahkan. Wala tusyriku bihi, dan janganlah kalian menyekutukannya, syai'an, dengan sesuatu apapun. Sekali lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a,
Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ihsanan, berbuat baiklah. Asal kalimatnya ihsanan bil walidain, namun didahulukan objeknya terlebih dahulu untuk menegaskan, menguatkan. Aslinya adalah ihsanan wa bil walidain, namun didahulukan objeknya untuk menegaskan benar-benar berbuat baik kepada al-walidain, kedua orang tua, kedua orang yang melahirkan. Sekali lagi, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsan, berbuat baik, bentuknya adalah masdar. Namun masdar di sini memiliki makna al-amr. Terkadang masdar memiliki makna perintah. Sehingga wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, di masdar namun memiliki makna perintah. Seperti ucapan kita mengatakan qiyaman, berdiri, maksudnya perintah. Qu'udan, duduk, maksudnya perintah, duduklah. Baik, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa, dan namanya wawu ataf untuk menyambungkan, sehingga ini masih berkaitan dengan ihsan tadi. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa, dan berbuat baiklah bidil qurba, dengan di yang memiliki, qurba kekerabatan. Wa bidil qurba, dan kepada kerabat dekat. Siapa dikategorikan kerabat dekat? Yang memiliki hubungan rahim. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jar, dan tetangga. Dil qurba, di yang memiliki, qurba kerabat, tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Atau maknanya di sini tetangga yang dekat. Ada dua makna. Tetangga yang masih memiliki kekerabatan atau tetangga dekat. Dekatnya berapa jarak, Pak? Tetangga dekat berapa jarak? Ya, kanan kiri. Tetangga yang jauh berapa rumah dari rumah kita? Berapa? 40 ya. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Kalau yang jauh 40 ya. 40 rumah. Baik, lanjut. Wal jar, dan tetangga. Al junub, yang jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Wasahib, teman. Sahib artinya teman. Bil jambi, yang di samping. Teman di samping maksudnya teman sejawat, teman dekat. Apa kalau bahasa sekarang? Bestie. Sahib, bestie. Teman yang di samping, yang dekat.
Lanjut. Wa ibni ibn ana sabil jalan. Ibnu sabil. Sekali lagi. Ibni sabil anak jalan ya. Jadi kalau diterjemahkan secara teks, ibn artinya anak, sabil artinya jalan. Ibnu sabil anak jalanan. Kalau secara teks konteks. Namun yang dimaksud adalah ibnu sabil, yaitu orang yang terputus perjalanannya. Disebut dengan ibnu sabil. Orang yang merantau ke Jakarta, sampai di Jakarta Covid, mau balik pulang nggak punya ongkos. Atau seorang musafir yang terputus perjalanannya, dia mau bersafar ke suatu tempat, baik pergi atau pulangnya, namun bekalnya habis di tengah jalan. Kalau sekarang sangat jarang, kalau dulu mungkin. Seseorang yang melakukan perjalanan di tengah jalan, bekalnya habis. Itulah yang dinamakan dengan ibnu sabil, anak ibnu sabil. Wa dan ma apa malakat milik yang dimiliki aimanukum tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah hamba sahaya. Ini bahasa kiasan. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man, siapa, karena dia adalah mukhtalan, orang yang mukhtal, sombong, fakhur, lagi membanggakan diri, ujub dengan dirinya sendiri. Kelas. Di ayat 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir adanya shiqaq, perselisihan, persengketaan, perpecahan di antara keduanya, yaitu antara suami dan istri. Fab'atsu hakaman, maka kirimlah seorang hakim, penengah, juru bicara, min ahlihi wa hakaman min ahliha, baik dari keluarga suami laki-laki maupun dari keluarga perempuan seorang istri. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat tentang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, jika terjadi nusyuz. Apa itu nusyuz kemarin? Seorang istri yang mulai merasa tinggi, seorang istri yang mulai durhaka, seorang istri yang mulai tidak taat, berpaling. Maka syariat memberikan jalan keluar, solusi. Bagaimana caranya untuk ta'dib la ta'dib, untuk mendidiknya.
Maka sebelum pada tahapan yang paling akhir, ketika suami istri tidak bisa disatukan kembali, maka yang terakhir adalah pisah, bercerai. Namun sebelum sampai tahapan yang terakhir, sehingga tahapan yang terakhir dari sebuah hubungan yang baik awalnya yaitu perpisahan. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Tahanlah istri dengan cara yang baik. Atau jika sudah tidak bisa diperjuangkan, maka tasrihum bi ihsan, dilepaskan dengan cara yang baik. Dan itu adalah yang terakhir. Maka sebelum terjadi perceraian ada beberapa tahapan. Ada berapa tahapan dalam ayat kemarin? 4 tahapan. Sebelum pada solusi yang terakhir yang kelima, maka syariat memberikan 4 tahapan sebelumnya. 4 tahapan sebelum pada solusi yang kelima. Maka 4 tahapan tersebut, yang pertama adalah fa'idhuhun. Allah perintahkan untuk memberikan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada laki-laki orang beriman agar menasihati para istri-istri atau perempuan dengan cara rifqah, nasihat yang baik yang penuh dengan kelembutan. Wastausu bin nisa'i khaira, berilah nasihat yang baik dengan cara yang lembut kepada para perempuan, baik istri maupun perempuan, saudari kita, bibi kita, dan yang lainnya. Maka tahapan yang pertama, ketika terjadi perselisihan antara suami istri, maka aidhuhun, berikanlah mau'idhah. Jika nasihat masih tidak bisa menghentikannya, tidak bisa menyadarkannya, maka pindahlah pada solusi yang tingkatan yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madhaji', tinggalkan. Fil madhaji', tinggalkan dalam ranjang. Tinggalkan mereka di tempat tidurnya. Misalnya seorang istrinya menghadap kemana, dia menghadap kemana. Tidak mengajaknya berbicara, didiamkan saja. Maka inilah solusi yang kedua. Kemudian solusi kedua pun tidak memberikan pengaruh manfaat, maka pindah pada solusi yang ketiga. Apa itu? Wadribuhun, pukullah, yaitu darbu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Misalnya dipukul pakai apa? Kalau istri sedang uring-uringan, kesel, kemudian baru kesel, baru marah-marah, pukulan yang bisa menyadarkan, pukulan apa? Intinya pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Misalnya dipukul pakai dolar, pakai rial atau dolar, itu beda lagi, Pak. Kalau itu insya Allah agak manjur mufatnya itu, Pak. Ya. Jadi kata orang obat yang paling manjur itu, Pak, itu kalau nggak rial, dolar.
Wadribuhun, kembali kepada ayat, pukullah mereka, yaitu pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Di antara mufassirin itu ada yang menyebutkan pukulan dengan alat siwak. Ada menyebutkan alat siwak. Tahu nggak siwak? Siwak. Jadi apa? Dipukul dengan alat siwak. Maksudnya tentunya tidak akan meninggalkan bekas. Atau kalau mau ambil cara, ambillah caranya siapa kemarin? Nabi Ayub. Ketika dia bernadar, jika nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya akan pukul kamu 100 pukulan. Setelah sembuh, benar ditunaikan nadarnya. Maka dia mengambil 100 lidi, kemudian dipukul kepada istrinya. 100. Maksudnya yang 100 adalah lidinya. Ala kulli hal adalah darbuhunna. Setelah dinasihati tidak memberikan manfaat, lanjut pada tingkatan yang kedua, yaitu meninggalkan dari di tempat tidurnya. Yang ketiga, darbuhunna, yaitu memukul. Fa'in ato'nakum, jika mereka para istri sudah taat, sudah kembali, sudah insaf dengan salah satu dari tiga. Jika dengan nasihat sudah selesai, ya sudah, tidak perlu untuk naik ke tingkatan yang kedua. Jika di tingkatan kedua yang sudah selesai, sudah. Jika di tingkatan yang ketiga sudah selesai, sudah. Fa'in ato'nakum, jika mereka para istri sudah kembali taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan mencari-cari jalan yang dapat menyusahkan mereka. Yaitu faqad hasala lakum ma tuhibbun fatruku mu'atabataha 'alal umuril madiyah. Jika kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, siapa? Dinasihati atau ditinggalkan di ranjangnya atau dipukul, selesai, sudah, maka berhenti. Maka memberitahukan fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan mencari-cari alasan yang dapat memberatkan dirinya. Apa itu? Utruku mu'atabataha, tinggalkan celaan terhadap mereka dari perkara-perkara yang sudah berlalu. Maksudnya jangan lagi diungkit dan disebut kesalahan yang sudah berlalu. Karena membuka kesalahan lalu, mengungkit kesalahan lalu dapat membuka luka yang sudah sembuh. Pekan lalu, tahun lalu, ya, atau menyebutkan tentang kesalahan yang dulunya. Maka menyebutkan keburukan, aib, kesalahan yang sudah berlalu, membuka luka yang sudah pernah sembuh. Allah menegaskan, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini ayat ancaman dikhususkan kepada para suami. Jika mereka sudah taat, maka jangan dibuka kembali luka yang sudah sembuh. Jangan dibuka lagi kesalahan yang sudah berlalu. Jika kalian melakukan hal itu, ingatlah, innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah maha tinggi lagi maha besar. Maka 'aliyyan kabira sifatul jalal, sifat keagungan yang jika disebut hati itu takut. Maka Allah memberikan ancaman, jika mereka sudah taat,
maka jangan pernah berbuat semena-mena kepada mereka istri-istri. Jika kamu melakukan hal demikian, Allah Aliyan Kabira, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat setelahnya yang keempat, nasihat sudah, ditinggalkan di tempat tidurnya sudah, dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas sudah, namun masih saja tidak bisa disatukan, maka solusi yang keempat, wa in khiftum, jika kalian khawatir, takut, syiqaq bainihima, perpisahan di antara keduanya, perpisahan yang terlalu jauh. Ai wa in khiftum ayyuhal hukam, jika kalian khawatir takut, wahai para hakim penengah, hakim yang akan mengislah di antara keduanya, an yasilan nufur wal khilaf, sampai pada lari berpaling, wal khilaful waqi', perselisihan yang terjadi baina zaujaini, di antara kedua pasangan, ila haddit taba'ud an ba'dihha, sampai tingkatannya saling menjauh satu sama lainnya, wa wuqu'ul adawa bainihima, dan terjadinya permusuhan di antara keduanya. Kalau sudah terlalu jauh, yang jika dibiarkan sampai semakin menjauh dan terjadi adawah, permusuhan di antara keduanya, saling menjauh, akhirnya tidak lagi bisa ranjang. Kalau di awal tadi kan meninggalkan, maksudnya tetap satu rumah, tetap satu kamar, hanya apa? Berjauhan di tempat tidurnya. Namun jika sudah sampai tingkatan lebih menjauh lagi, mungkin apa? Tidak lagi bisa ranjang, bisa rumah. Ini kalau sampai keluar dari rumah, ini sudah lebih besar mudaratnya. Maka Allah perintahkan untuk segera kirim utusan, kirim penengah, sebelum terjadi perselisihan di antara keduanya semakin jauh. Jika dalam perceraian saja itu tidak boleh pisah rumah, maka jika sudah mulai terjadi pisah rumah, segera disuruh kirim. Ketika sudah terjadi perceraian saja, maka tidak boleh pisah rumah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Ketika sudah terjadi perceraian, maka suami tidak boleh mengeluarkan, mengusir istrinya dari rumah. Biasanya kalau sudah terjadi talak, itu langsung keluar dari rumah. Maka seharusnya sesuai perintah Allah, ketika sudah terjadi talak pun tidak boleh pisah rumah, tetap di rumahnya sampai menunggu masa iddah. Bahkan Allah memberikan larangan, la tukhrijuhun, jangan kalian keluarkan, usir mereka para istri, wahai para suami. Allah larang para suami untuk mengusir, mengeluarkan. Wala yakhrujna, dan istri juga tidak boleh keluar. Selama masa iddah maka wajib tetap di rumah, satu rumah. Karena keluarnya dari rumah ini apa? Lebih besar mudaratnya. Kalau masih satu rumah meskipun sudah terjadi talak dan itu masih dalam masa iddah, maka secara hukum si istri masih haknya suami sampai menunggu masa iddah. Seandainya kan masih hukum
hukumnya masih milik suami. Jadi tidak boleh ada laki-laki lain yang mengetuk pintunya. Siapa menawarkan dirinya, sudah cerai, ya sudah, nggak boleh. Dia masih hak suami. Bahkan seandainya ketika sudah jatuh talak dan masih dalam masa iddah, qadarullah suaminya meninggal, maka si istri pun masih berhak mendapatkan warisan. Karena dia masih haknya. Dia masih dalam masa iddah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak boleh diusir dari rumah dan tidak boleh keluar sampai selesai masa iddahnya. Demikian juga Pak, jika belum terjadi namun semakin menjauh satu sama lain, terjadi permusuhan yang begitu besar daripada keduanya, maka segeralah utus. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Segera utus hakim dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Ai fal tursilu, hendaknya mereka mengirim, ayyuhal hukam, wahai para hakim, ila zaujaini, kepada dua suami istri, hakamain, dua hakim. Allah perintahkan masing-masing mengirim penengah hakim, juru bicara, rajulan min aqaribiz zauj, laki-laki dari kerabat suami, wa akhar, dan laki-laki yang kedua min aqaribiz zaujah, dari kerabat istri. Dan yang dikirim adalah laki-laki, karena yang lebih bisa memandang jauh, lebih berakal, lebih tenang keadaannya rojulan, laki-laki. Dan disebut hakam, yaitu hakim penengah. As-Sa'di mengatakan, mustafadu min lafdil hakam, faedah yang bisa diambil dari lafaz hakam, hakim. Li'annahu la yuslihu hakaman illa man ittasafa bitilka sifat. Seorang hakim itu harus memiliki sifat-sifat yang istimewa. Maka disebutkan lafaz hakam ay rajulaini mukallafaini muslimaini adlaini aqilaini ya'rifani ma baina zawjaini wa ya'rifanil jam'a wat tafriq. Lafaz hakam yaitu lafaz yang mengandung atau meliputi di dalamnya satu, dua orang laki-laki. Syarat pertama adalah laki-laki. Kedua, mukallaf. Laki-laki yang diutus adalah seorang mukallaf, seorang yang sudah memiliki beban syariat. Mungkin saja anak kecil tapi pandai bicara. Namun untuk menjadi hakim, kalau dia belum menjadi mukallaf, maka tidak diperbolehkan. Harus yang mukallaf. Adlaini, adil. Dan makna adil di sini, pertama makna adil adalah yang benar-benar yang di tengah, munsif. Tidak ada unsur tujuan yang lain kecuali ingin kebaikan. Dan makna adil adalah laki-laki yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Lafaz adil kalau kita tarik kepada ilmu hadis, seseorang dikatakan adil jika dia adalah orang yang baik, yang kebaikannya sangat banyak, yang hampir-hampir orang itu tidak melihat kekurangannya, atau dalam artian dia bukan orang yang fasik. Orang yang berhak menjadi seorang hakim adalah orang yang adlain, orang yang adil.
makna adil, satu, dia yang di tengah-tengah, tidak pilih kasih. Yang kedua adalah orang disebut adil jika kebaikannya itu lebih banyak daripada kekurangannya. Yang jika kekurangan aibnya dicari-cari itu hampir nyaris tidak ada. Berbeda dengan keadaan orang yang fasik. Orang yang fasik itu yang nampak keburukannya. Orang yang keburukannya itu lebih terlihat daripada sisi kebaikannya. Maka syarat yang keempat yaitu adlaini, harus laki-laki yang adil. Aqilaini, cerdas. Orangnya punya akal yang akalnya itu pinter. Gak gampangan untuk memutuskan, tapi bisa melihat, mencari cara yang cara itu sangat ampuh. Seorang yang akil, akalnya itu sempurna, matang. Tidak semua itu dengan cara yang tiba-tiba. Ada di antara ada seorang hakim tahu apa? Tapi ini di luar Indonesia. Setiap terjadi perceraian suami istri yang mau disahkan di hakim KUA atau apa, pengadilan agama, maka sebelum dia memutuskan, setelah perbincangan, setelah pengaduan, setelah kirim hakim, akan sidang di pengadilan, akan diputuskan diterima atau enggak. Maka si hakim ini di antara akalnya, akal dalam memutuskan, setiap orang yang cerai akan cerai, maka diwajibkan datang ke kantornya dengan berpakaian seperti layaknya dulu ketika menikah. Dan harus bawa foto ketika dia menikah. Jadi dulu ketika menikah gimana? Pakai pakaian, ya menikah pakai jas, pakai kopiah, pakai layaknya pengantin. Maka Pak, dia mempersilahkan kalau sudah sampai tahap akhir mau diputuskan pernikahannya, masing-masing apa, silahkan datang kantor saya, tapi apa syaratnya? Pakai pakaian seperti kalian pertama kali dulu menikah. Kemudian hadirkan foto. Maksudnya ini di antara cara, nggak ada dalam fikihnya. Cuma apa? Seorang hakim harus aqilain, yang punya akal yang matang. Dan seringnya ketika hadir di kantornya mau diputuskan dan masing-masing saling melihat gak jadi. Karena teringat apa? Dengan masa-masa dulu ketika awal nikah. Ini di antara cara. Maksudnya apa? Cara seorang hakim untuk menyatukan kembali. Karena bagaimanapun al-jam'u aula minal ihmal atau minat tafriq. Menggabungkan itu lebih utama daripada memisahkan. Hukum asal adalah menggabungkan, menyatukan. Jika tidak bisa, baru dipisahkan. Taib. Rajulain mukallafain muslimaini adlaini aqilain lima ya'rifan ma baina zawjain. Seorang hakim tersebut mengetahui tentang kedua suami istri. Jadi seorang hakim dituntut harus mengetahui tahu permasalahan mereka berdua. Jadi nggak boleh seorang hakim tiba-tiba langsung memutuskan, nggak boleh. Harus apa? Mengetahui apa yang menjadi akar masalahnya. Maka ditanya dari pihak perempuan, ditanya dari pihak suaminya, laki-lakinya. Sehingga seorang hakim itu punya tasawur, gambaran. Apa permasalahannya,
Apa yang menjadi latar belakang mereka berdua sehingga terjadi perpisahan. Wa ya'rifanul jam'a wat tafriq, dan seorang hakim dituntut untuk mengetahui maslahat yang paling besar antara tetap bersatu atau berpisah. Syariat Islam, syariat yang mensyariatkan adanya nikah dan juga adanya perpisahan. Nikah itu ada syariatnya. Seandainya tidak bersama sampai akhir perjalanan, itu pun ada syariatnya. Ada pernikahannya, ada perceraian. Dua-duanya ada syariatnya. Di antara yang lain, tidak ada perceraian. Sekali menikah, seumur hidup. Islam enggak. Ada syariat pernikahan dan ada syariat perceraian. Jika itu memang solusi yang terakhir. Maka seorang hakim harus tahu ya'rifan al-jam'a wat tafriq. Manakah maslahat yang terbesar antara tetap bersatu atau harus berpisah. Namun sebelumnya seorang hakim dituntut menjadi orang yang laki-laki, yang mukallaf, yang muslimain, yang adil, yang aqilain. Dan juga apa? Hakim seorang muslim harus muslim. Tidak boleh seorang muslim ketika terjadi perselisihan antara mereka berdua cari hakim yang di luar non muslim. Tidak boleh. Hakim harus seorang muslimain. Jadi kalau ingin mengadu, mengadulah kepada hakim yang muslimain. Atau jika mengadu, mengadulah kepada pengacara yang muslimain. Bukan mengadu kepada hakim atau pengacara yang bukan muslim. Allah menegaskan iyurida islahan, jika keduanya ingin islah. Iyurida, jika keduanya ingin islah, ai in qasada al hakaman, keduanya ingin islah. Siapa di sini? Ulama tafsir dua pendapat. Yang pertama hakimnya. Jika maksud dari kedua hakim islah, yaitu mengadakan islah di antara suami istri, yuwaffiqillahu bainal hakamain, Allah akan memberikan taufik kepada dua hakim tersebut. Bi an yusadifal haq, dengan Allah menuntunnya untuk yang hak. Fatal taqi aqwaluhuma duna hudusin nizain bainahuma, yang akan bersatu antara ucapan-ucapannya dengan perbuatan tanpa terjadi perselisihan di antara keduanya. Sehingga Allah mudahkan untuk kembali bersama, kembali lagi. Atau yaitu apa? Keduanya ingin islah, yaitu antara suami dan istri. Namun jumhur mufassirin pada makna yang pertama, yaitu jika keduanya ingin mengislah, benar-benar dari pihak keluarga laki-laki ingin perbaikan, dari pihak keluarga perempuan juga ingin perbaikan. Maka jika keduanya, kedua keluarga besarnya ingin berdamai, tujuannya, niatnya benar-benar ingin menyatukan, semoga Allah berikan taufik. Sehingga ketika terjadi persengketaan antara suami istri, maka dilibatkan juga keluarga besar. Hal ini menegaskan bahwasanya ibadah yang satu ini, yaitu ibadah menikah, ibadah yang terpanjang dan terlama dalam kehidupan kita, yaitu ibadah ikatan pernikahan. Maka dalam ikatan pernikahan itu tidak sebatas hanya ikatan antara dua insan, suami dan istri, namun juga menggabungkan di antara keluarga besar. Ketika terjadi perselisihan, persengketaan antara mereka berdua, maka kedua keluarga besarnya harus ikut hadir.
yang jika masing-masing ingin islah, yuwaffiqillah bainahuma, semoga Allah berikan taufik untuk kembali bersama. Kemudian di antara yang disebutkan As-Sa'di, wa in wasalatil hal, jika keadaannya ila annahu la yumkin ijtima'uhuma wa islahuma, jika keadaannya tidak mungkin disatukan lagi, tidak mungkin diadakan perdamaian di antara keduanya, illa ala wajhil mu'ada wal muqata'ah, kecuali jika disatukan maka timbul permusuhan, pemutusan dan maksiat kepada Allah. Jika sudah dikirim utusan antar keluarga besarnya, dari keluarga besarnya, kemudian keduanya melihat, keduanya mendapati bahwasanya jika bersama justru terjadi permusuhan, pemutusan, kemudian bermaksiat kepada Allah, maka di sini apa? Maslahat berpisahnya lebih besar. Ra'aya anna tafriq bainahuma aslah, maka keduanya melihat, setelah menimbang-nimbang, dipelajari, dilihat, ternyata apa? Berpisah itu lebih aslah, lebih banyak maslahatnya. Tadi setelah ditempuh tentang kebaikan-kebaikan, kemudian disatukan lebih utama, kemudian ternyata setelah dipelajari, jika disatukan ini tidak bisa. Mudaratnya juga lebih besar, maslahatnya lebih kecil. Furriqa bainahuma, maka dipisahkan di antara keduanya. Sehingga setelah melewati 4 tahapan, barulah pada solusi yang terakhir. Solusi terakhir yaitu pada setelah selesai daripada mengirim utusan antara kedua keluarga, sehingga tidak langsung lompat yang kelima. Terkadang ya, ketika terjadi perselisihan langsung pada tingkatan yang kelima, yaitu perpisahan. Namun Allah menegaskan tidak, harus melewati 4 tahapan sebelum sampai pada tahapan yang kelima, memberikan nasihat, meninggalkan di tempat tidurnya, memberikan pukulan yang tidak meninggalkan bekas sampai kirim utusan. Jika sudah tidak bisa, maslahatnya lebih kecil, madharatnya lebih besar, furriqa bainahuma, maka dipisahkan di antara keduanya. Dan Asani mengatakan wala yushtarat ridha zauj, dan tidak disyaratkan ridhonya seorang suami. Jika apa? Dilihat bahwasanya maslahatnya lebih besar untuk berpisah. Jika tidak berpisah, mudaratnya jauh lebih besar, maka dipisahkan di antara keduanya. Wala yushtarat ridha zauj, dan tidak disyaratkan ridha seorang suami. Kenapa? Karena hakim yang memutuskan. Kama yadullu alaihi anna Allah sammahuma hakamain, sebagaimana Allah menunjukkan dan Allah menamakan dengan hakim. Hakim jika sudah memutuskan, final. Wal hakamu yahkumu walau lam yardal mahkum alaihi, dan seorang hakim itu punya hak memutuskan meskipun yang diputuskan tidak ridho. Jika terjadi persengketaan, tentunya pasti ada yang salah, ada yang benar. Jika sudah dibawa kepada meja hakim, hakim melihat, mempelajari, dan seorang hakim itu memiliki beberapa syarat-syarat kehakiman. Dan jika hakim sudah memutuskan, maka apa? Selesai, final. Meskipun ada salah satunya yang tidak ridho.
Karena persengketaan jika tidak diputuskan sampai terus pun akan perselisihan. Maka harus ada seorang hakim yang memutuskan di antara keduanya, melihat yang terbaik, apakah bersama atau berpisah. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Allah Maha mengetahui dengan segalanya. Ai innallaha azza wa jalla du ilmin. Allah Maha mengetahui, memiliki ilmu bi jami'il dhawahir wal bawatin. Allah mengetahui segala bentuk yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa min dzalika, dan di antara ilmu dan maha telitinya Allah adalah ilmuhu biniyatil hakamain. Allah mengetahui dengan niatnya seorang hakim, dua orang hakim. Hal yaqsidani islah aula, apakah keduanya ingin mengadakan islah di antara keduanya atau tidak, dari keluarga besarnya. Wa min dzalika, dan dari makna ilmunya adalah syar'uhu, Allah memberikan syariatnya, lihadil ahkam al-azimah, untuk hukum-hukum yang agung ini, wasyara'i muhkamah, dan semua syarat-syarat adalah muhkam, sesuatu yang telah diputuskan yang jelas. Baik, di antara faedah yang bisa kita ambil sebelumnya, dan untuk ayat setelahnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Di antara faedahnya adalah dari ayat yang kita bahas, at-tadarruj fit ta'dim. Islam menegaskan at-tadarruj, berproses, fit ta'dim, dalam mendidik. Dalam mendidik itu tidak bisa langsung tiba-tiba pada tahapan yang paling tinggi. Maka dalam mendidik ada tingkatan-tingkatan, ada tahapan-tahapannya. Maka di antara meluruskan seorang istri ada tahapan-tahapannya. Pertama, memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan baik, meninggalkan di tempat tidurnya dan juga memukulnya, sampai pada tingkatan mengirim utusan dari pihak keluarga masing-masing. Maka dalam hal ini menegaskan tentang berproses, bertahap dalam mendidik. Dan juga firman Allah, fala tabghu 'alaihinna sabila, yaitu tidak boleh membuka kesalahan, kekurangan yang sudah berlalu. Karena hal itu dapat menimbulkan luka baru yang sudah sembuh. Kemudian ayat yang terakhir adalah ancaman kepada para suami, jika para istri sudah kembali, sudah ata'na, sudah mentaati, maka tidak boleh untuk berbuat zalim kepadanya. Dan Allah memberikan ancamannya, innallaha kana 'aliyan kabira, Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan juga di antara faedahnya adalah anna niyatat thayyibah sababul ismi salahil amal. Sesungguhnya niat yang baik adalah sebab baiknya suatu keadaan amal. Allah menegaskan, in yurida islah, jika keduanya ingin islah, hakim dari pihak laki-laki dan perempuan, yuwaffiqillah bainahuma, semoga Allah memberikan taufik mereka berdua. Hal ini menegaskan niat yang baik, niat yang ikhlas tulus adalah sebab baiknya suatu keadaan. Yang terakhir adalah annal jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.